Aku selalu merasa ada yang salah dengan kamar baruku. Sejak kami pindah ke rumah tua ini, udara di sudut kamarku selalu terasa lebih dingin dari bagian lainnya. Ibuku bilang, itu hanya masalah sirkulasi udara. Ayahku bilang, itu hanya perasaanku saja, karena aku belum terbiasa dengan suasana rumah peninggalan kakek ini. Namun, setiap kali lampu dimatikan, aku merasa ada sepasang mata yang menatapku dari kegelapan. Tatapan itu terasa tajam, lapar, dan sangat dekat. Semuanya bermula pada malam Jumat Kliwon. Hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar, membuat bayangan pepohonan di luar jendela tampak seperti tenggun-tenggun raksasa. Aku sedang mencoba memejamkan mata ketika mendengar suara itu. Sebuah suara garukan pelan di lantai kayu, tepat di bawah tempat tidurku. Serak, serak, serak. Awalnya aku mengira itu hanya tikus. Aku mencoba mengabaikannya dan menarik selimut hingga ke dagu, berharap suara itu segera menghilang. Tapi suara itu tidak berhenti, malah frekuensinya semakin cepat, dan suaranya terdengar lebih berat, seperti kuku manusia yang panjang menggores kayu tua. Aku memberanikan diri untuk mengintip ke pinggir kasur. Jantungku berdegup kencang, hingga telingaku bisa mendengar detaknya sendiri yang tidak beraturan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di nakas dan menyalakan lampunya. Aku mengarahkan cahaya itu perlahan ke arah lantai bawah kasur. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana, selain debu tipis dan beberapa kotak mainan lamaku yang sudah usang. Aku menghela napas lega dan mematikan lampu ponsel. Namun, baru saja aku kembali berbaring, kasurku terasa bergoyang. Bukan goyangan gempa, melainkan seperti ada sesuatu yang besar sedang bergeser di bawah sana. Aku membeku. Seluruh bulu kuduku berdiri tegak. Aku merasa berat. Tempat tidurku bertambah seolah-olah ada seseorang yang ikut naik ke atas kasur dari sisi yang gelap. Tiba-tiba, aku mencium bau yang sangat busuk. Bau itu seperti daging yang sudah lama membusuk, bercampur dengan aroma tanah kuburan yang basah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku dengan sangat kuat. Dari balik bantal, aku mendengar suara bisikan. Suaranya serak dan sangat kecil, namun terdengar sangat jelas di telingaku. Temani aku. Aku segera meloncat dari tempat tidur dan berlari menuju saklar lampu. Aku menekan tombolnya berulang kali, tapi lampu tetap padam. Mati lampu. Dalam kegelapan total, aku mendengar suara tawa kecil yang melengking. Tawa itu berasal dari kolong kasur. Terdengar sangat puas melihat ketakutanku. Aku meraba-raba dinding, mencari pintu keluar. Namun, entah kenapa, kamarku terasa jauh lebih luas dari biasanya. Pintu yang seharusnya dekat terasa sangat jauh. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin dan licin menyentuh pergelangan kakiku. Sentuhan itu terasa seperti jari-jari yang kurus tanpa daging. Aku tersungkur ke lantai. Sesuatu itu menarik kakiku dengan sangat kuat ke arah kolong kasur. Aku berusaha mencengkeram kaki meja, tapi peganganku terlepas. "Tolong, Ibu, Ayah," teriakku sekuat tenaga. Namun, suaraku seolah-olah terserap oleh dinding-dinding kamar yang bisu. Aku diseret masuk ke dalam kegelapan di bawah kasur. Di sana, ruangannya terasa tidak terbatas, seperti masuk ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Cahaya kilat dari luar jendela menyambar sejenak, memberikan penerangan kilat. Saat itulah aku melihatnya. Wajah itu tepat di depan mataku. Wajah itu tidak memiliki kulit. Matanya putih semua tanpa pupil, dan mulutnya robek hingga ke telinga dengan jiji-jiji hitam yang tajam. Makhluk itu tersenyum padaku. Air liurnya yang berbau busuk menetes ke pipiku. Ia membelai rambutku dengan kuku-kuku kunia yang panjang dan hitam. "Rumah ini milikku," bisiknya lagi. "Kau dan keluargamu hanyalah tamu yang tidak diundang, dan tamu harus melayani tuan rumahnya." Aku berusaha memberontak, menendang-nendang sebisanya, tapi kekuatannya jauh lebih besar. Ia mulai menyeretku lebih dalam ke lantai, yang seolah-olah berubah menjadi lumpur hisap. Tiba-tiba, lampu kamar menyala. Ayahku membuka pintu dengan kasar, tampak khawatir karena mendengar suara gaduh dari dalam kamarku.
Ada apa, nak? Kenapa kau di lantai? Tanya ayah. Bingung. Aku melihat sekeliling. Aku berada di tengah ruangan, tidak di bawah kasur. Aku terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku menunjuk ke arah kolong kasur dengan jari yang masih gemetar hebat. Ayah membungkuk dan memeriksa bawah kasur. Tidak ada apa-apa. Di sini, lihat. Hanya kotak-kotak lamamu. Ucapnya mencoba menenangkanku. Aku ingin percaya itu hanya mimpi buruk atau halusinasi. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Ayah mencium keningku dan menyuruhku tidur kembali. Ia meninggalkan pintu sedikit terbuka agar aku tidak merasa takut lagi. Aku berbaring kembali, menatap langit-langit kamar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya sudah berakhir dan aku aman sekarang. Namun, saat aku hendak memejamkan mata, aku merasakan sesuatu yang basah di pipiku. Aku mengusapnya dan melihat jari-jariku di bawah cahaya lampu yang remang. Itu bukan air mata. Itu adalah lendir berwarna hitam yang berbau busuk. Persis seperti air liur makhluk yang kulihat tadi di bawah kolong. Jantungku hampir copot saat menyadari sesuatu yang lain. Di pergelangan kakiku terdapat bekas memar berbentuk 5 jari panjang yang membiru. Aku terpaku. Tidak berani bergerak sedikit pun. Mataku melirik perlahan ke arah celah kecil di bawah kolong kasur yang gelap. Di sana, di balik bayangan kotak-kotak tua, aku melihat sepasang mata putih itu kembali muncul. Ia tidak pergi. Ia hanya menunggu saat lampu padam lagi. Kini aku tahu, apapun yang ada di bawah sana, ia tidak akan berhenti sampai aku benar-benar menjadi bagian dari kegelapan di bawah kolong kasurku. Malam ini, aku memutuskan untuk tidak akan pernah memejamkan mata lagi. Tapi aku tahu, rasa kantuk akan segera datang, dan ia sudah siap menyambutku.